Baiklah, pada pagi hari ini kita akan pelajari persamaan kuadrat. Adapun tujuan persamaan kuadrat itu agar anak didik kami nanti dapat mengetahui pengertian dari persamaan kuadrat, begitu juga untuk menentukan persamaan kuadrat dan dapat menyelesaikan persamaan kuadrat nanti dengan cara memfaktorkan. Yang pertama di sini yaitu bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat itu yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c bilangan real dan nolnya tidak sama dengan 0. Ya, jadi di sini ax kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0 itu adalah merupakan persamaan kuadrat. Dan begitu juga ini 3x kuadrat tambah 6x sama dengan 0 dan 4x kuadrat dikurang 100 sama dengan 0 itu adalah merupakan persamaan kuadrat semua. Karena di sini sudah ada pangkat 2 ya di x-nya atau di variabelnya ada berpangkat 2, maka itu dikatakanlah merupakan persamaan kuadrat. Dan ini ada contoh lagi yang lain di sini, x kuadrat tambah 3 tidak sama dengan 0 dan 2x tambah 3y tambah 4xy kurang 4 sama dengan 0 itu adalah bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa Ibu katakan bukan merupakan persamaan kuadrat ini? Karena di sini variabelnya itu tidak mempunyai pangkat 2. Jadi persamaan kuadrat itu apabila dia variabelnya berpangkat 2, maka itulah yang dikatakan dengan persamaan kuadrat ya. Nah, jadi kalau ada pangkat 3, pangkat atau pangkat 1, pangkat 4 itu bukan persamaan kuadrat. Tapi apabila dia salah satu elemennya mempunyai pangkat 2, maka itu dikatakan persamaan kuadrat. Oke. Baiklah, kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama di sini akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Contoh, selidiki apa? X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5 memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menyelidiki seperti ini harus kita tentukan dulu X1 sama dengan 2 tadi. Kita masukkan X sama dengan 2 ini ke terhadap X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Jadi kita gantilah nilai X-nya. Setiap nilai X kita ganti dengan 2 ya. Nah, jadi di sini hasilnya. Maka nanti di sini dapatlah kita lihat di sini hasil dari ruas kanan dengan ruas kiri apabila sama dengan 0, maka itu adalah merupakan akar dari persamaan kuadrat. Kemudian kita cari lagi untuk X2 sama dengan 5. Nah, kita masukkan lagi nilai X-nya tadi sama dengan 5, kita masukkan ke persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, nilainya juga sama dengan 0 di sini. Nah, jadi kalau udah seperti itu, nah, maka X1 yang sama dengan 2 tadi dan X2-nya yang sama dengan 5 itu adalah merupakan persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0 ya. Ini merupakan akar-akarnya. Ya, kemudian yang berikutnya itu menentukan persamaan kuadrat dan akar-akarnya jika diketahui. Ya, jika diketahui akar-akarnya, maka bisa kita tentukan persamaan kuadratnya. Nah, ini seperti ini. Tentukanlah persamaan kuadrat dari X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan minus 2. Maka kita bisa selesaikan. Lihat di sini. X1-nya dulu sama dengan 3 tadi, kita rubah seperti ini. Menjadi dia, kita bikin satu ruas. Ya, satu ruas, maka X kurang 3 sama dengan 0. Begitu juga X2-nya sama dengan minus 2 tadi, maka kita rubah dia satu ruas, maka menjadi X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita kalikan ya, bahwa X kurang 3 tadi dikali dengan X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kamu lihat cara mengalikannya. Ini cara mengalikannya, nah, itu X dikali X. Kemudian X dikali 2. Kemudian dilanjutkan lagi. Minus 3 dikali X. Kemudian
minus 3 dikali 2. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini, yaitu x kuadrat ditambah 2x kurang 3x kurang 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurang 1x kurang 6 sama dengan 0, atau sama dengan penulisannya x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah merupakan persamaan kuadrat karena bisa kita lihat di sini pangkatnya, di sini ada pangkat 2. Jadi ini persamaan kuadrat ya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, kalau bentuknya seperti ini, ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Ya. Bahwa nilai A-nya ada di sini, nilai B-nya ada di sini, kemudian ini ada x kuadrat, ini ada x, ya. Maka contoh seperti ini, 2x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Nah, bisa kita selesaikan dengan dua cara di sini, tapi Ibu ambil dulu dengan satu cara menyelesaikannya ya, yaitu kita keluarkan di x-nya di sini, kita keluarkan x-nya karena sama-sama tadi ada di sini x-nya. Kita keluarkan x-nya, maka x dikali 2x tambah 10 sama dengan 0 ya. Jadi x yang ini kemari dia, yaitu x sama dengan 0. Kemudian yang satu lagi ini 2x tambah 10 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x-nya di sini. Di sini dapatlah nilai x-nya adalah minus 5. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat tadi yang 2x kuadrat ditambah 10x itu sama dengan 0 adalah 0 dan minus 5. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Apabila di sini a-nya sama dengan 1, kemudian b c-nya adalah bilangan real, bilangan nyata, maka dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. Ini Ibu ambil contoh soalnya. Yang pertama di sini, tentukanlah akar-akar dari x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Itu kita faktorkan dengan cara seperti ini. Kita cari dulu dalam kurung 2 ya. Kemudian kita buat ini x-nya, apa hurufnya di sini? Ini x juga ini ya. Kemudian kita cari angka dari sini adalah dikalikan ya. Yang paling pinggir ini nanti kamu kalikan berapakah supaya 6. Kemudian hasilnya apabila dijumlahkan dia, ini yang di tengah ya, maka dia adalah 3 dikali 2. 3 kali 2 itu adalah 6, ini hasilnya. Kemudian 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi udah dapat seperti ini pemfaktorannya. Maka x ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari x-nya menjadi minus 3. Ini harus dibuat ke ruas sebelah ya, dipindahkan. Kemudian ini x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan x 2 ini, maka x-nya menjadi minus 2. Nah, dari sini bahwa x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 itu menjadi dapatlah akar-akarnya, yaitu minus 3 dan 2. Kemudian bentuk yang berikutnya. Nih, x kuadrat ditambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Lihat ini. Yang tadi di sini kan pertama itu adalah ini semua positif. Nah, sekarang ini positif, ini minus. Nah, kalau seperti itu kita cari juga cari pemaktorannya seperti ini. Ini tetap ya, apa hurufnya di sini? Maka ini adalah x. Nah, kemudian di sini kita cari bilangan berapa kali berapa supaya dia minus 12. Ya, adalah apakah 4 kali 3 atau 6 kali 2. Tapi karena ini minus 12, maka salah satunya ini pasti ada yang negatif, ada positif. Ya, jadi ini adalah 6 dikali minus 2. 6 dikali minus 2 adalah minus 12. Dan 6 ditambah minus 2 adalah 4. Lihat ini, kalau ini positif, nah berarti dia angka yang besar itu adalah keadaannya positif. Nah, setelah dapat seperti itu, kita carilah x ditambah 6 sama dengan 0. Dapat nilai x-nya sama dengan minus 6. Kemudian ini, x dikurang 2 sama dengan 0. Maka dapat nilai x-nya adalah 2. Maka akar-akar dari x kuadrat tambah 4x
dikurang 12 sama dengan 0 itu adalah minus 6 dan 2 ya. Kemudian bentuk yang berikutnya ini, lihat ini, x kuadrat dikurang 3x dikurang 40 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kalau kedua-duanya ini minus 3 minus 40, maka di sini salah satunya juga ini nanti pasti bentuknya seperti ini. Ini ada yang positif satu, ada yang negatif, hampir sama dengan bagian B tadi. Nah, cuman perbedaannya adalah angka yang di besar itu adalah keadaannya minus, yang di tengah, berdasarkan yang di tengah ya. Maka kita lihat di sini x dikurang 8 dikali x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi dapat hasil dari x dikurang 8 sama dengan 0, maka nilainya adalah x sama dengan 8. Kemudian x ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah minus 5. Begitulah supaya dapat nanti untuk menentukan akar-akarnya dan berikutnya. Kita lanjutkan bagian yang berikutnya yang bentuknya seperti ini. Nih, x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Apabila ini negatif, ini positif, maka itu nanti adalah pasti kedua-duanya adalah di sini tanda adalah minus ya. Tanda kurang ya, minus. Jadi ya sekarang kita cari, kita buat dulu seperti ini nih, x. Kemudian kita lihat ini angkanya adalah positif 4. Berarti adalah kedua-duanya tadi katakan itu minus, berarti berapa kali berapa supaya 4 itu adalah 1 kali 4 atau bisa juga 2 kali 2. Tapi harus kita perhatikan yang di tengah ini itu harus adalah minus 5. Kalau 2 dikali 2 adalah 4, kemudian apabila dijumlahkan kedua-duanya positif, ini adalah 4 minus 4 ya. Jadi ya sekarang ini 5 di sini, maka bukan itu perkaliannya, bilangannya. Jadi bilangannya di sini adalah 1 dengan 4. Nah, kita bikin ini karena minus 4 dengan ditambah dengan minus 1 itu adalah minus 5 sesuai dengan kemarin. Kemudian hasil kalinya adalah ini 4 ya. Nah, sekarang udah dapat seperti itu, maka kita buatlah x dikurang 4 sama dengan 0 menghasilkan x itu adalah 4. Kemudian x dikurang 1 sama dengan 0, jadi nilai x-nya sama dengan 1. Maka di sini kedua akar-akarnya itu menghasilkan yang positif ya. Menghasilkan angka yang positif, yaitu akar-akarnya 4 dan 1. Nah, bisa kamu perhatikan tadi ya. Yang pertama tadi cara memfaktorkannya itu apabila ketiga-tiganya ini positif semua, maka di sini adalah jadi minus akar-akarnya, seluruhnya minus. Kemudian yang berikutnya apabila bentuknya yang di tengah positif, kemudian ini negatif, dan begitu juga yang ketiga ini di sini minus, tapi ini adalah minus juga, maka ini adalah salah satunya ada yang positif, ada yang negatif, satu negatif, satu positif. Dan yang ini tadi adalah kedua-duanya akar-akarnya adalah merupakan positif, ini negatif. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.